Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asli. Saya itu kadang tertawa-tertawa saja kalau ada pendukung Jokowi meragukan akan Ganjar. Bagaimana katanya kalau tiga paslon? Nanti kejadiannya seperti Ahok, bisa kalah. Nanti kan suara Ganjar bisa terpecah. Misal Anies nyapres, Prabowo nyapres, Ganjar nyapres. Yang bertarung misalkan di putaran kedua Ganjar dengan Prabowo, otomatis katanya suara Anies akan diambil Prabowo dan menang di putaran kedua. Saya itu kadang-kadang aneh gitu. Si Kadrun, pendukung Anies, dengan prestasi Anies yang jeblok saja masih bisa percaya diri. Padahal udah jelas-jelas kalah, bro. Si Anies ini pasti kalah. Tapi pendukungnya pede aja. Masalah kalah atau menang kan urusan nanti. Lihat pendukung Prabowo pede gitu ya. Padahal kita semua tahu prestasi Prabowo apa buat bangsa dan negara ini, gak ada. Jadi wali kota belum pernah, jadi gubernur belum pernah, jadi wakil rakyat belum pernah gitu kan. Tapi mereka pede gitu. Tapi aneh kalau lihat pendukung Ganjar kok nggak pede gitu. Pendukung Jokowi nggak pede dengan prestasi Ganjar yang udahlah pokoknya mah Jokowi banget, dari A sampai Z-nya juga Jokowi banget, udah satu partai, sama-sama suka berusukan, sama-sama dekat dengan rakyat, kerjanya juga cepat, hebat, ya kayak Jokowi. Cuman Ganjar itu lebih milenial, lebih punya ilmu dalam berpolitik, lebih punya dasar hukum dalam menegakkan hukum. Itu Ganjar kelebihannya. Apalagi dengan gaya belusukan Ganjar yang lebih milenial, tidak kaku gitu ya. Itu membuat para milenial ini ya semakin senang dengan Ganjar. Kalau milenialnya sudah senang, bro, dimanapun pilpres digelar di negara manapun itu pasti menang, karena jumlah anak muda lebih banyak daripada jumlah orang tua. Dari segala aspek saya memantau itu udah jelas yang menangnya itu Ganjar. Meskipun tiga paslon, bro. Kenapa ya sekarang begini? Yang namanya survei itu kan tidak ada satupun survei yang berani memunculkan angka 50+1. Tidak ada satupun survei yang berani memunculkan angka presentasi di atas 50% plus 1. Artinya survei itu cuma perakiraan, tidak akurat. Lebih akurat kalau kita menghitung dengan metode Warung, itu lebih akurat. Survei yang dilakukan itu kan tidak jelas siapa yang disurvei, apakah anak muda, orang tua, kelompok mana, apakah buruh, nasionalis, NU, nggak jelas, random aja.
Kalau survei ya gimana yang nyurvei dong. Makanya angkanya itu ya cuma akal-akalan. Sekarang begini, kalau misalkan si Anies Baswedan cuma dapat 15%, terus Prabowo cuma dapat 20%, misalnya Ganjar Pranowo 70%, udah bisa menang tuh. Perjanjian dalam sebuah permainan pilpres, ketentuannya itu kan 50% plus 1. 50% plus 1. Saya optimis presentasi Ganjar menang itu di atas 60 sampai 70%, bahkan sampai 80%. Sekarang tergantung kitanya. Kita sekarang dengan kepercayaan diri tinggi, karena jagoan kita ini hebat dalam segala aspek sempurna lengkap, kita nggak usah jelek-jelekin si Anies, nggak usah jelek-jelekin si Prabowo, nggak usah. Kita eksplor kehebatan jagoan kita ini, bongkar ilmu politiknya seperti apa, bongkar hukumnya seperti apa, babat, bibit, bubut, bebet, bobot, terus bagaimana dia berbicara dengan rakyat, berbicara dengan milenial, berbicara dengan aparat pemerintahan, berbicara dengan lansia, apa aktivitas sehari-hari, bagaimana karakter Ganjar, bagaimana keluarga Ganjar, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana saudara-saudaranya, siapa Ganjar, siapa cucu Ganjar, siapa kakek Ganjar, kan begitu. Ekspor aja Ganjar, nggak usah ribut masalah fitnah yang disebarkan oleh basar-basar si Anies sama Prabowo, nggak usah. Abaikan saja, kita mau fokus ke Ganjar aja. Kita fokus ke Ganjar aja. Total. Kalau kita bisa mengekspor Ganjar secara total, insya Allah menang total. Apalagi kalau pasangannya Mahfud, wah, totalnya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.